Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Masya Allah siswa sekalian, di penghujung Ramadan ini kita masih semangat dalam menuntut ilmu, karena menuntut ilmu merupakan kewajiban setiap umat Islam. Melakukannya akan mendapatkan pahala serta bernilai ibadah. Apalagi di penghujung Ramadan ini, insya Allah ibadahnya diganjar pahala yang berlipat ganda. Amin. Nah, masih mempelajari tentang bab plantae, di mana pertemuan sebelumnya dengan metode studi literatur, kalian telah mempelajari ciri umum plantae, cara hidup dan habitat plantae, klasifikasi plantae, serta 3 divisi kendom plantae, yaitu Bryophyta, tumbuhan lumut, Pteridophyta, tumbuhan paku, dan Spermatophyta, tumbuhan berbiji. Dan alhamdulillah setelah mengerjakan LKPD, kalian tentunya akan lebih paham mengenai materi plantae yang dipelajari. Oke, di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang manfaat dan peran kindom plantae serta dampak menurunnya keanekaragaman tumbuhan atau plantae. Kita mulai dari manfaat kindom plantae. Kindom plantae memberikan banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Adapun manfaat dari kindom plantae jika diurutkan dari 3 divisinya, yaitu Bryophyta, Pteridophyta, dan Spermatophyta, maka dijabarkan sebagai berikut. Kita mulai dari manfaat tumbuhan lumut atau Bryophyta. Dalam kehidupan manusia, beberapa jenis lumut memberikan manfaat terhadap kehidupan manusia, seperti jenis lumut hati, yaitu Marsanthia polymorpha yang bermanfaat sebagai obat hepatitis. Jenis lumut gambut atau Sphagnum yang berperan sebagai bahan bakar pengganti kapas dan juga medium pada tanaman pot. Selain itu, pada ekosistem hutan, lumut memiliki peranan yang besar yang diperankan oleh lumut kerak atau lisen, yaitu sebagai generasi perintis. Dan lumut juga dapat menyerap air hujan yang dapat dimanfaatkan tumbuhan lain sebagai sumber air. Selanjutnya, manfaat tumbuhan paku yaitu Pteridophyta. Dalam kehidupan manusia, beberapa jenis tumbuhan paku memiliki banyak manfaat. Dan manfaat bagi kehidupan manusia diantaranya seperti tumbuhan suplir, paku, sarang burung, paku tanduk rusa, dan paku tiang yang digunakan sebagai tanaman hias yang tentunya akan berpengaruh pada sektor ekonomi. Juga ada cemangi, Marsilea serenata, digunakan sebagai bahan makanan, yaitu sayuran. Ada juga paku ekor kuda, dapat digunakan sebagai bahan obat karena memiliki fungsi diuretik, yaitu melancarkan pengeluaran urin. Dan juga Selaginella plana dapat digunakan sebagai obat luka. Contoh yang terakhir adalah Equisetum. Nah, ini digunakan sebagai bahan penggosok atau amplas. Itulah tadi manfaat dari tumbuhan Pteridophyta atau paku-pakuan. Sedangkan manfaat dari tumbuhan berbiji atau Spermatophyta untuk kehidupan manusia adalah contohnya seperti pinus atau getahnya ini, getah pinus dapat digunakan sebagai obat luka. Terus ada ginkgo biloba. Ginkgo biloba digunakan sebagai bahan kosmetik, yaitu sebagai agen anti penuaan. Terus Genetum genemon atau melinjo digunakan sebagai bahan makanan, yaitu daunnya dimanfaatkan untuk sayuran dan bijinya untuk membuat emping. Ada juga cisas. Cisas dapat digunakan sebagai tanaman hias. Terus agatis digunakan untuk bahan kayu lapis atau triplex. Padi, jagung, ubi jalar, dan singkong digunakan sebagai bahan makanan pokok. Bayam, katuk, labu, dan kacang panjang digunakan sebagai bahan sayuran. Jahe dan kunyit digunakan sebagai bahan obat-obatan. Oke, dalam ekosistem, plantae memiliki peran yang dimana tadi sudah disebutkan, yaitu sebagai sumber makanan, produsen utama, misalnya padi yang menjadi sumber makanan bagi manusia maupun binatang. Terus sebagai pembantu penyerapan air, misalnya hutan di pegunungan yang menjadi sumber mata air, dan tumbuhan juga menjadi paru-paru dunia karena tumbuhan itu sumber dari oksigen. Selain itu juga sebagai bahan salah satu bahan pencegah erosi, contohnya pada hutan bakau di pesisir pantai. Adapun dampak apabila keanekaragaman hayati dari plantae itu berkurang, pertama,
akan terjadi kepunahan salah satu spesies hayati tertentu dari tumbuhan. Terus terjadi kekeringan. Nah, ini diakibatkan karena cadangan air di tanah semakin berkurang. Bencana alam seperti contohnya banjir karena sudah tidak ada lagi pepohonan yang dapat menyerap air hujan. Longsor juga diakibatkan karena berkurangnya keanekaragaman hayati. Longsor diakibatkan salah satunya adalah di dalam tanah sudah tidak ada lagi penopangnya, yaitu berupa akar-akaran dari pepohonan, dan dampak negatif lainnya yaitu berkurangnya penyuplai oksigen karena tentunya pepohonan adalah sumber dari oksigen. Dan contoh yang terakhir adalah kenaikan air laut karena tumbuhan bakau yang berada di pinggir pantai itu sudah berkurang. Alhamdulillah, itulah tadi video pembelajaran yang membahas tentang manfaat dan peran Kingdom Plantae serta dampak menurunnya keanekaragaman tumbuhan atau plantae. Nah, Bapak harap kalian membuat resume dari pembelajaran kita hari ini. Selamat berpuasa di penghujung Ramadan ini dan selamat berlebaran. Dan juga Bapak meminta maaf kepada kalian jika ada salah-salah kata selama proses pembelajaran berlangsung. Bapak hilaf. Dan Bapak ucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.